Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video tutorial yang ke-8 ya, membuat aplikasi berbasis web. Aplikasinya adalah CLBK, catatan dan laporan biaya kuliah. Di video yang ke-8 kita akan membahas tentang bagaimana cara menghapus data transaksi ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membuat coding untuk menampilkan data transaksi. Oke, langsung saja silahkan dijalankan server to go. Saya buka Explorer, kemudian jalankan server to go. Oke, sambil menunggu proses eksekusi aplikasi server to go, bagi yang baru saja bergabung di channel banghaji.com, silahkan lihat video-video yang lain yang berkaitan dengan project ini ya. Oke, ini server to go-nya sudah jalan. Saya akan buka dulu database-nya. Silahkan diklik. Oke, password-nya, username-nya adalah root tanpa password. Oke, ada database bernama CLBK, kemarin sudah dibuat tabel dan seterusnya di video yang ke berapa ya, yang ketiga kalau nggak salah. Kemudian ini ada dibuatkan view ya. Nah, view ini yang dipakai untuk menampilkan kemarin di video yang ke-7. Nah, untuk menghapus data transaksi ya, yang dihapus nanti bukan data yang ada di view ya, tetapi yang ada di tabel bayar ini. Oke, di tabel bayar ini yang jadi rujukannya nanti adalah ID-nya, karena ini sifatnya adalah primary, jadi pasti akan berbeda dengan data-data yang lain. Nah, terlihat di sini ada indeksesnya adalah primarinya adalah ID ya, jadi ini akan jadi rujukan untuk menghapus. Oke, sebelum menghapus kita buka dulu aplikasi kita kemarin ya. Oke, saya kembali ke tab awal dari server to go, silahkan diklik htdoc, kemudian buka folder CLBK-nya. Nah, ini tampilannya kemarin. Kita akan memfungsikan tombol delete ini ya, tombol yang ikonnya tanda silang ini. Nanti ketika diklik, rule ceritanya adalah akan ditampilkan dulu konfirmasi apakah benar akan menghapus atau tidak gitu ya. Jadi jangan sampai langsung menghapus, walaupun itu boleh, tapi ya untuk mengantisipasi siapa tahu ada kemungkinan misalnya ya tidak sengaja mengklik hapus. Nah, itu ya. Jadi ditanya dulu, dikonfirmasi apakah yakin akan menghapus misalnya. Kalau iya baru dihapus, kalau tidak maka nggak jadi ya. Oke, satu lagi yang harus dibuka yaitu kita mengakses bantuan ya, pertolongan pertama pada CodeIgniter ini, yaitu user guide-nya. Oke, buka dari sini aja ya, di copy saja alamat ini, alamat URL-nya, kemudian buka tab baru, dipastekan di sini, kemudian diketik user guide ya, user guide. Oke, di enter. Oke, tunggu. Oke, sudah jadi ya, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita cari dulu untuk cara menghapus, yaitu menggunakan delete ya, kata kuncinya delete ya. Oke, enter saja. Nah, ini kita lihat dulu mana dia, mulai dari atas saja ya. Oke, nah di sini kita lihat ada deleting data. Oke, klik deleting data. Nah, seperti ini. Perintahnya adalah this db delete ya, karena ini menggunakan perintah yang sama dengan ketika kita memanggil data kemarin ya, untuk menampilkan. Jadi seperti ini bisa. Kalau menggunakan perintah SQL nanti bukan this db
delete ya, tetapi this db query itu perintahnya. Nanti akan dimasukkan query dari SQL-nya. Nah, kalau menggunakan delete ini langsung. Jadi formatnya adalah this db delete ya, ini fungsinya delete. Kemudian diikuti di segmen yang pertama ini adalah nama tabelnya, yang jadi patokan yang akan dihapus itu tabel apa dulu. Kemudian yang segmen ke berikutnya adalah array ya, berupa array gitu. Yang dimaksud di sini adalah rujukannya apa nanti yang akan dihapus di dalam tabel tersebut. Jadi sebutkan dulu tabel mana yang mau dihapus isinya dan data mana yang akan dihapus. Nah, seperti ini ya. Dalam contoh ini nama fieldnya adalah ID gitu ya. Terus nama variabelnya adalah ID juga. Oke, nanti kita akan coba ya. Ini adalah secara umum perintahnya. Nah, perintah ini diletakkan di dalam controller ya. Jadi prosesnya dari view yang kita lihat di sini, tampilan ini, view ini akan diarahkan, perhatikan di sudut kiri bawah ya, tuh paling bawah tuh. Itu ada transaksi, linknya adalah /hapus/2 gitu ya. Ini yang di atas transaksi /hapus/1. Nah, jadi nanti akan mengarah ke controller transaksi, kemudian akan mengeksekusi function bernama hapus ya. Nanti ditangkap URI ketiganya, yaitu angka 1, angka 2 dan seterusnya nanti ya. Nah, yang jadi rujukan untuk menghapus datanya. Kemudian dari controller nanti akan diarahkan ke model ya. Di model proses penghapusan, kalau sudah selesai kembali ke controller. Dari controller akan di refresh untuk menampilkan halaman ini lagi ya, halaman transaksi ini lagi. Oke, kita buka Notepad++ nya ya. Oke, saya jalankan Notepad++ dulu ya. Oke, seperti ini. Nah, untuk mempermudah di Notepad++ bisa ditambahkan plugin ya, plugin bernama Explorer. Silahkan dibuka di sini di plugin. Kalau belum ada Explorer ya, silahkan buka dulu plugin manager, kemudian show plugin manager gini ya. Oke, seperti ini. Nah, ini bisa dicari di sini ya, yaitu Explorer. Kalau dia tidak ada, kemungkinan sudah terinstall ya. Kalau belum ada, nanti akan muncul di sini Explorer, tinggal dikasih centang begitu misalnya nih ya, contoh. Ya, kalau sudah nanti tinggal klik install, tunggu sampai selesai. Ini syaratnya harus terkoneksi internet. Oke, kalau sudah nanti akan terlihat seperti ini. Di bagian installed ini akan ada Explorer ya. Fungsinya buat apa? Sebentar kita lihat ya. Ya, anggap saja sudah selesai. Oke. Kalau sudah terinstall Explorer, itu akan muncul di sebelah sini ya. Ini ada Explorer seperti ini. Ya, diklik saja ini. Nah, ini maksudnya. Oke ya, ini akan muncul seperti Explorer memang. Nah, untuk video ini dan selanjutnya kita akan gunakan ini ya. Jadi kita tidak perlu lagi lewat Explorer, buka folder ini, folder controller, nanti pindah ke model, pindah ke view. Cukup di sini saja. Nanti di sini adalah folder di bagian atas, bagian bawah ini adalah nama filenya. Contoh seperti ini, view ya, klik view. Kalau controller, klik controller. Ini controllernya ada di sini ya. Oke, kita mulai dari view dulu. Kita mulai dari view dulu ya. Ini adalah view transaksi lihat yang kita buka. Silahkan klik 2 kali. Oke, terbuka gini. Nah, tadi di awal saya katakan untuk menghapus kita perlu menambahkan konfirmasi apakah benar akan dihapus atau tidak. Oke, untuk menambahkannya silahkan dimasukkan di anchor, di link untuk hapus ini ya. Di segmen yang ketiga ini, segmen yang pertama sampai sini, segmen yang kedua sampai sini. Nah, ini yang ketiga, class btn ini ya, yang danger ini sampai sini, segmen yang ketiga. Kita tambahkan di sini ya, yaitu JavaScript, scriptnya JavaScript ya. Oke, ditambahkan di sini yaitu on click. Nah, ini sama dengan ini ya, tanda petik dua kali ya. Ini isinya ada di dalam sini, yaitu return
confirm ya. Nah, seperti ini penulisannya. Oke, ini adalah fungsi dari JavaScript. Nah, di dalamnya adalah pesan yang akan ditampilkan. Ya, misalnya, nah, tolong diperhatikan kalau dibuat seperti ini, dia menggunakan tanda petik ya, karena isinya string. Oke, saya akan tuliskan dulu dan ini nanti akan menghasilkan error. Ini pesannya, Anda yakin akan menghapus data ini, gitu ya, tanda tanya. Nah, seperti ini. Nanti akan dimunculkan pesan Anda yakin akan menghapus data ini. Ya, saya save dulu ya. Saya save dulu, kemudian saya kembali ke tampilan. Oke, saya refresh. Oke, kalau saya klik di salah satu tombol hapus ini, maka akan terjadi error ya. Nah, ini belum ada ya. Belum ada katanya. Oh, sorry, saya salah mengedit file ya. Maaf. Oke, saya kembali dulu ke folder CLBK application view. Sorry. Oke, ini dia, ini saya tutup ya. Salah, edit file. Oke, ini dia. Nah, ini ya. Saya tambahkan lagi di sini on, klik sama dengan ini ya. Kemudian return confirm. Oke. Anda yakin akan menghapus data ini? Oke, tanda tanya gini ya. Saya save dulu, kemudian saya kembali ke tampilannya. Saya refresh F5. Nah, tampilannya terjadi error begini ya. Di baris 39 katanya parsing error. Filenya transaksi lihat PHP baris ke 39. Kita lihat. Baris 39 ini ya. Nah, ini. Oke, di sini diperhatikan segmen-segmennya, diperhatikan. Segmen pertama menggunakan tanda petik ya, tanda petik 1. 2 juga tanda petik 1. Yang ketiga tanda petik 1, ini ada 1 di sini, penutupnya yang belakang sini ya. Kemudian yang ini temannya sama yang ini. Oke, lihat ya. On click ini di sini temannya sama yang ini, temannya. Yang ini pembukanya, ini penutupnya. Nah, yang jadi masalah itu adalah ini ya. Tanda petik yang ini dan penutupnya yang ini. Ya, karena apa? Karena segmen ketiga ini dibuka dengan tanda petik 1, sedangkan di sini ada tanda petik 1 lagi, maka ini dianggap sebagai akhir dari tanda petiknya ya, akhir dari segmen ya. Ini pembuka dan ini dianggap sebagai penutup. Nah, yang ini jadinya error nih. Ya, ini penyebabnya error. Nah, ini supaya bisa berfungsi ditambahkan tanda backslash gini ya. Nah, ini dianggap sebagai string. Ini juga sama, dianggap sebagai string. Jadi tanda petik gitu ya. Nah, di PHP itu seperti itu. Kalau sudah, di save dulu ya. Oke, ini di refresh F5. Oke, sudah bisa. Kemudian saya klik salah satu. Nah, ini sudah bisa tampil ya. Anda yakin ya, salah ketik lagi ya. Anda yakin akan menghapus data ini gitu maksudnya. Saya ubah dulu deh. Anda yakin akan menghapus data ini. Nah, oke. Saya save ya. Yang berikutnya adalah kita buka controllernya. Kita buatkan, karena di sini mengakses hapus ya. Oke, controller. Ini transaksi dibuka. Oke, 5 menit lagi waktunya sholat zuhur. Oke, mudah-mudahan selesai dalam 5 menit ya. Oke, ini saya copy saja ya. Saya duplikat di blok dulu, baru Ctrl D. Functionnya saya ganti namanya hapus. Oke, hapus ya. Kemudian ini dihapus juga, hapus saja lah semua ya. Kemudian saya akan ketik begini ya, this, kemudian mt, karena ini menggunakan alias. Ingat di video yang sebelumnya, video ke-7 ya. Oke, saya masukkan gini, ini belum dibuat ya. Hapus data transaksi
ID. Kayak gini. Oke, ini dulu ya. Kemudian satu lagi di bawahnya, nanti kita akan perbaiki lagi sedikit. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kembali mengakses transaksi. Controller transaksi itu menggunakan perintah gini, redirect. Oke, sebutkan nama dari controllernya, itu transaksi. Nah, begini ya. Boleh ditambahkan lagi di sebelahnya, yaitu refresh, menggunakan tanda petik ya, refresh. Nah, kayak gini. Apakah sudah cukup? Ini belum ya, karena kita harus tahu dulu mana data yang mau diambil ya. Saya ambilkan begini, ini ID gitu ya, huruf kecil aja, ID sama dengan, saya masukkan this, kita ngambil angka 1 dan 2 nya tadi ya, this gini ya, URI, kemudian segmen dalam kurung, nah gini misalnya 3 ya, karena ini urutannya ketiga ya. Coba perhatikan dulu sini, ketika kita taruh mouse seperti ini, diperhatikan di bagian kiri bawah, segmen pertama itu adalah dari 127 sampai dengan segmen 1 itu sampai dengan nama controllernya, itu transaksi. Segmen keduanya adalah hapus, segmen ketiganya adalah angka itu ya, jadi beda-beda nih angkanya, jadi angkanya yang diambil. Oke. Nah, kemudian yang akan dihapus itu adalah di sini masukkan $ID. Nah, gini ya. Jadi akan dikirimkan menuju ke model transaksi. Nanti kita akan eksekusi hapus data transaksi ID. Oke, simpan dulu. Kemudian buka model. Model M transaksi dibuka. Saya buat function, langsung aja ya. Function bernama hapus, harus sama tulisannya, data transaksi ID. Nah, ini masukin aja langsung variabelnya ID ya, begin dan end. Nah, ini oke, lihat tadi perintahnya di user guide, ini adalah this db delete nama folder, nama tabel ya, diikuti dengan ini, langsung ambil ini aja ya, saya copy langsung. Oke, karena sama menggunakan ID. Oke, saya masukkan kayak gini, this db delete my table-nya adalah tabel bayar, bukan view bayar ya, seperti yang di atas. View ini hanya untuk menampilkan. Oke, benarkah ini ID nama fieldnya? Kita lihat di tabelnya. Oke, sholat zuhur sudah masuk waktunya. Oke, ini benar ID. Oke, sebentar lagi ya. Oke, sudah, saya simpan dulu. Kemudian saya akan coba ya, mudah-mudahan error ini. Oke, ini di refresh lagi ya. Oke, saya hapus yang nomor 1. Oke ya, perhatikan lagi di bawah transaksi /hapus/1. Jadi ID 1 yang akan dihapus. Kita coba ya. Anda yakin akan menghapus data ini? Saya cancel. Oke, batal. Sekarang beneran dihapus. Oke. Iya, datanya sudah hilang ya. Nah, oke, jadi sudah berhasil. Oke, untuk sementara video yang ke-8 ini saya cukupkan dulu. Ya, kita akan lanjutkan di video selanjutnya untuk membahas tentang bagaimana cara menambahkan data transaksi ya. Oke, silakan ditutup. Baik, azannya sudah sampai ya. Silakan di close. Kemudian tutup saja semua ya. Oke, sambil menunggu proses menonaktifkan server Tugo versi modif, bagi yang belum menonton video-video yang sebelumnya, silahkan dilihat ya di channel banghaji.com, subscribe juga, dan terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.